Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bagaimana kalau kalian berkunjung ke panti yang aneh? Apa yang akan kalian lakukan jika mengalami hal-hal aneh saat berkunjung ke panti? Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Ratu Ilmu Hitam yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menurut saya cukup menakutkan dan cukup mengerikan. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe dan like juga setiap video channel ini, agar kami lebih semangat dalam menceritakan alur cerita film lainnya. Daripada penasaran, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Film diawali dengan perjalanan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah panti asuhan yang jauh dari kota. Keluarga itu terdiri dari Hanif, Nadia, Dina, Sandi, dan Haki. Hanif, ayah mereka, dulunya tinggal di panti asuhan itu dan dibesarkan di sana. Tujuan mereka pergi ke panti asuhan tersebut yaitu untuk menjenguk Pak Bandi yang merupakan pemilik sekaligus pengurus panti asuhan tersebut karena beliau sedang sakit keras. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi secara tidak sengaja nenggar sesuatu. Mereka pun turun dan mengecek keluar mobil. Saat didele, ternyata itu hanya sebiji rusa jalanan dan mereka pun melanjutkan perjalanan itu. Dan ternyata yang tadi mereka tabrak adalah seorang anak kecil yang sudah tergeletak masuk ke got. Then, who is this child? There will be answered. Eta ting, arti nama naon. Oke. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di panti asuhan tersebut dan mereka disambut oleh pengurus panti tersebut. Mereka adalah Maman dan Siti yang merupakan couple goal di panti asuhan itu. Tidak lama kemudian datanglah teman-temannya Hanif, yaitu Jepri dan Anton beserta istri mereka. Jepri dan Anton juga dulunya tinggal di panti ini. Kemudian mereka semua masuk ke dalam dan di sana mereka bertemu dengan anak-anak di panti itu, yaitu Rani dan Hasbi. Hani pun bertanya anak-anak panti yang lain pada kemana. Maman pun menjawab bahwa anak-anak panti yang lain sedang berkarya wisata, jadi di sini hanya tinggal Rani dan Hasbi. Hanif, Jepri, dan Anton pun masuk ke ruang kamar Pak Bandi yang terbaring sakit. Saat ditanya, Pak Bandi sudah tidak bisa berbicara dan Pak Bandi hanya bisa menggumam saja. Di sisi lain, istri-istri mereka sedang asik bergibah ria satu sama lain. Tidak lama kemudian Hanif datang dan mengajak istrinya untuk bertemu Pak Bandi. Singkat cerita, malam pun tiba. Rani dan Hasbi menunjukkan kamar tidur untuk anak-anak Hanif. Di sisi lain, Haki melihat sebuah pintu berwarna hijau, lalu dia mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci. Udah 20 tahun gak dibuka. Rani pun datang dan ngaruaskan Haki yang sedang noong di pintu itu. Rani menceritakan bahwa pintu itu sudah 20 tahun tidak dibuka. Dulu ada seseorang yang bernama Bu Mirah. Beliau adalah pengurus di panti ini. Suatu hari, Bu Mirah dan salah satu anak panti yang bernama Murni pergi ke hutan. Saat pulang, Bu Mirah tiba-tiba jadi gila dan berteriak kalau Murni diculik di demit. Kemudian beliau dikurung di ruangan tersebut dan pas dibuka sudah meninggoy. Haki yang mendengar cerita tersebut hanya bisa melohok bari ngacai. Itu foto siapa? Hanif, Jepri, Anton yang sedang di luar terlihat sedang ngobrol serius. Mereka khawatir kalau Pak Bandi meninggal kemudian panti itu dijual. Mereka takut dengan apa yang akan orang temukan di dalam panti.
Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa ada rahasia yang disembunyikan oleh mereka dan Pak Bandi tentang panti ini. Kemudian Hanif tidak sengaja melihat sesuatu yang menempel di mobilnya. Dia menemukan darah dan sobekan kain yang menempel di sana. Akhirnya Hanif sadar yang dia tabrak tadi bukanlah uncal melainkan seorang manusia. Lalu Hanif mengajak Jepri untuk pergi ke lokasi tabrakan tadi untuk memastikan hal tersebut. Sesampainya di sana, mereka terkaget-kaget saat melihat seorang anak perempuan tergeletak di sana. Hanif pun kembali dibuat terkejut saat melihat sesuatu di balik tatangkalan teuing tangkal naon eta. Dan ternyata itu adalah bus anak-anak panti yang sedang berkarya wisata. Lalu Hanif dan Jepri masuk dan memeriksa bus tersebut. Dan betapa kagetnya Hanif melihat anak-anak panti sudah tak bernyawa dengan keadaan yang mengenaskan berlumuran darah. Kemudian Hanif dan Jepri keluar dan seperti biasa saat akan menelepon bantuan pasti tidak ada sinyal. That's right. Sementara itu mereka semua yang ada di panti sedang makan malam bersama. Dari sini kita akan diberi gambaran bahwa istri Anton merupakan sosok perempuan yang bersih dan gampang terkena alergi, sehingga dia selalu memakai stabilizer setiap saat. Sedangkan untuk istrinya Jepri, dia sangat terobsesi bentuk tubuh body goals, sehingga dia tidak mau untuk makan malam. Dan itu semua akan berkaitan dengan apa yang akan mereka alami ke depannya. Habis makan ya? Selesai makan malam, Rani mengajak Haki untuk melihat rekaman lama di panti asuhan itu. Di rekaman tersebut, dia melihat ayahnya waktu masih muda. Ada juga sosok Bu Mirah yang Rani ceritakan tadi. Terlihat kaki Bu Mirah pengkor sabelah. Kata Rani, dulu waktu Bu Mirah masih kecil kakinya dipotongkeun ku kolotna. Di sisi lain, Hanif dan Jeffrey sudah tiba lagi di panti. Hanif kemudian menyuruh Anton untuk melihat apa yang ada di kursi belakang. Anton pun ngagoak saat melihatnya. Dan ternyata itu adalah anak kecil yang Hanif tabrak tadi. Hanif dan Jepri pun menceritakan semuanya kepada Anton. Karena di sana tidak ada sinyal dan telepon panti pun tidak berfungsi, sehingga Anton memutuskan untuk pergi sendirian ke kantor polisi dan menunjukkan lokasi kecelakaan tersebut. Karena Anton penasaran, dia pun berhenti dulu di lokasi kejadian dan melihat langsung ke TKP sebelum pergi ke kantor polisi. Saat dia masuk ke dalam, posisi anak-anak panti itu dalam keadaan berdiri menghadap ke belakang. Dan tiba-tiba pintu bus itu tertutup sendiri. Saat Anton akan membuka pintu, dia melihat seseorang yang sedang berdiri di luar. Anton pun perlahan berjalan mundur dan tidak sengaja dia ngapedak telur naga yang isinya serangga. Saat Anton membalikkan badan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan anak-anak tersebut yang sudah menghadap ke depan. Tidak cukup sampai di situ. Serangga tadi pun mengerubuti dan akhirnya Anton pun tewas di bus itu. Sementara itu di panti terlihat Hanif dan Nadia yang sedang was-was. Tiba-tiba seekor hayam hideung jatuh di belakang mereka. Mereka pun kaget dan melohok salila-lila. Dan di kamar Jepri sedang dirayu oleh istrinya karena istrinya sedang atil hayang dirojok. Namun Jepri menolak keinginan istrinya karena sedang banyak pikiran. Istrinya pun pundung dan memutuskan untuk keluar kamar. Kemudian dia melihat buah dan pisau tergeletak di meja dan dia pun mengambilnya. Saat berada di depan cermin, dia melihat perutnya ngabureute dan penuh lemak. Lalu dia memutuskan untuk menyayat lemak dari perutnya tersebut. Dan hasilnya perutnya terlihat lebih langseng. Karena temboloknya terlihat ngagulaber, dia juga memutuskan untuk memotongnya juga. Dalam penglihatannya dia lebih seksi dan lebih aduhai. Namun faktanya yang dia lihat hanyalah ilusi belaka. Jepri pun datang dan betapa ruasnya dia melihat istrinya berlumuran darah. Hanif dan Nadia yang ada di sana segera membantunya dan memutuskan untuk membawa istri Jepri ke rumah sakit.
Sementara itu, istri Anton yang sedang menggoler sendiri di kamar juga mengalami hal yang aneh. Saat sedang ngagoler, tiba-tiba kelabang berjatuhan dari atas. Kelabang tersebut pun masuk ke dalam mulutnya, dia pun keluar kamar sambil batuk-batuk. Mereka yang kebetulan akan membawa istri Jepri ke rumah sakit dibuat kaget oleh istrinya Anton yang memuntahkan darah dan keluar kelabang dari dalam mulutnya. Dan kelabang itu pun merobek kulit istrinya dan keluar dari tangannya. Mereka pun memutuskan untuk membawa istrinya Anton juga ke rumah sakit. Di perjalanan, mereka mengalami hal yang aneh lainnya, di mana mobil yang mereka kendarai hanya berputar-putar di situ saja. Lamun cek Sunda teh mah disasabkeun. Hani pun akhirnya menceritakan kalau hal seperti ini sudah pernah dia alami 20 tahun yang lalu. Saat itu ada kebakaran di salah satu kamar panti. 3 anak perempuan berada di dalam kamar tersebut. Dan sejak saat itu mereka tahu bahwa Bu Mirah yang merupakan pengurus panti telah mempraktekkan ilmu hitam dan menjadikan ketiga anak perempuan tersebut sebagai tumbal. Karena takut, Hanif, Jepri, dan Anton berusaha kabur dari sana. Namun mereka hanya berputar-putar saja, sama halnya dengan apa yang mereka alami saat ini. Akhirnya Pak Bandi berhasil nangkap Bu Mirah. Ibu Mirah akhirnya dikurung di kamar dan menggedor-gedorkan kepalanya ke pintu sampai berdarah. Dan saat diperiksa kembali, ternyata Bu Mirah sudah tewas. Pak Bandi pun menyuruh Hanif dan kawan-kawan mengubur jasad Bu Mirah di bawah lantai kamar tersebut. Sementara itu, anak-anak yang sedang di panti mengalami hal aneh serupa. Tiba-tiba Hasbi tidak bisa mengendalikan tangannya sendiri sehingga dia menstaples mulutnya sendiri. Kemudian Haki yang sedang diam-diam menonton rekaman sendirian, Haki langsung keluar dari ruangan itu lalu pergi ke ruangan lainnya yang ternyata sudah ada Hasbi di sana dengan keadaan mengerikan. Dan entah kenapa tiba-tiba Hasbi menodongkan senapan ke arah Haki. Dan tembakan itu pun mengenai kaki Haki. Hasbi bangkit dan mengarahkan kembali senapan itu ke arah kepala si Haki. Mama! Papa! Hanif dan kawan-kawan akhirnya kembali ke panti dan mereka langsung mencari Haki yang hilang. Mereka mencari ke setiap ruangan tapi tidak ketemu. Sementara itu, Jepri yang sedang menjaga istrinya di mobil dibuat terkejut saat melihat istrinya keluar dari mobil dan duduk di atas rumput. Jepri semakin terkaget-kaget saat nyamperkeun istrinya dan melihat istrinya sedang memakan ulat bulu. Tidak lama kemudian istrinya sadar dan langsung membuang ulat bulu itu. Di sisi lain, Nadia yang sedang mencari Haki di kamar Pak Bandi tidak sengaja menemukan sebuah kotak di bawah ranjangnya. Dan kotak inilah yang akan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan faktanya kejadian 20 tahun yang lalu di mana Ibu Mirah melakukan praktek ilmu hitam itu sebenarnya beliau lakukan untuk melindungi anak-anak panti dari kelakuan Pak Bandi yang ternyata adalah seorang pedofil dan memiliki kelainan seksual. Pak Bandi juga suka mengkoleksi foto anak-anak panti tersebut, dan foto-foto itulah yang ada di dalam kotak tersebut. Dan ternyata Pak Bandi telah memfitnah Bu Mirah sehingga Bu Mirah harus dikurung oleh Hanif dan kawan-kawan sampai ia meninggal di kamar tersebut. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba anak kecil yang ditabrak Hanif bangun dan masuk ke dalam panti. Ternyata anak tersebut belum meninggoy. Lalu dia menceritakan apa yang telah terjadi. Saat itu dia dan anak-anak panti sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba bus yang mereka tumpangi kehilangan kendali dan ngagorobas ke ladang. Kemudian masuklah seorang perempuan misterius ke dalam bus. Dan tiba-tiba anak panti menggila dan ngegedor-gedorkeun mastakanya hingga berdarah. Dia yang kebetulan sedang mendengarkan lagu make genset tidak terpengaruh dengan kegilaan tersebut. Kemudian dia berlari keluar bus dan katenggar oleh mobilnya Hanif. Hanif yang erosi kemudian masuk ke kamar Pak Bandi dan mencekiknya sambil berkata-kata kasar dan kata mutiara. Istrinya pun datang dan menghentikan aksi Hanif tersebut. Dan tidak sengaja Hanif menemukan satu foto lagi dari kotak tersebut.
Dan foto itu adalah foto Bu Mira bersama seorang bayi. Dan bayi tersebut adalah Murni yang merupakan anak kandung Bu Mira yang tinggal di panti. Itu berarti yang melakukan semua ini adalah Murni, dan Murnilah yang menjadi tersangka utama sebagai Ratu Ilmu Hitam. Aku tahu siapa yang lakuin ini. Hasbi yang sudah sadar membawa Haki yang tengah pingsan. Mereka semua pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Saat sudah di luar, tiba-tiba Ratu Ilmu Hitam landing di atas mobil. Mereka semua langsung masuk lagi ke dalam panti, namun tidak dengan Hanif. Hanif tidak bisa bergerak karena dia sudah kena sirep Ratu Ilmu Hitam. Nadia yang melihat hal tersebut langsung mengambil curilit dan tiba-tiba dia dipukul dari arah belakang oleh Rani sampai pingsan. Saat tersadar, Nadia sudah berada di dalam panti. Kemudian dia mencari teman-teman seperjuangannya. Dari sini kita akan diperlihatkan siksaan yang mereka alami. Dimulai dari istrinya Anton yang gagaro teu beres-beres, kemudian punggungnya bolong-bolong. Saya aja yang nontonnya ngabiri gidik, jadi rarasaeun wae. Kemudian Jeffrey, dia mengalami jari-jari dan lengannya patah dengan sendirinya. Maman, Siti, Hasbi, dan anak kecil yang tertabrak tadi disiram air panas sambil duduk tak bergerak. Mereka hanya menikmati adrenalin saja. Sandi dan Dina juga tak luput dari siksaan. Mereka terikat miring 45 derajat sampai muntah darah dan juga dipecutan tonggongnya. Yang terakhir ada Hanif, Haki, dan Pak Bandi yang ada di ruangan lain. Nadia langsung nyamperkeun Hanif. Dan tiba-tiba Nadia terpental ke belakang. Tidak lama kemudian pas di depan Nadia muncullah sang Ratu Ilmu Hitam, yaitu Murni. Nadia ujug-ujug tidak bisa mengendalikan tangannya dan akan menebas leher si Hanif. Tapi tiba-tiba si Haki menusuk Murni dari belakang dengan obeng dan pengaruh terhadap Nadia pun terlepas. Kemudian Nadia langsung menyerang dan menebas leher Murni sampai kepalanya terputus. Namun Ratu Ilmu Hitam tidak akan mudah mati begitu saja. Dia mengambil kepalanya dan menempelkan kembali kepalanya dan utuh seperti semula. Dengan sigap Nadia ngababetkeun lilin ke arah Ratu Ilmu Hitam dan tubuh ratu itu pun terbakar. Mereka semua kabur dan Pak Bandi yang tidak bisa apa-apa mati bersama Ratu Ilmu Hitam. Keesokan harinya mereka semua beraktivitas seperti biasa. Di akhir film terlihat dua orang sedang melihat-lihat keadaan panti untuk membeli panti tersebut dan film pun berakhir. Film yang cukup mengerikan bukan? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ulah loba teuing ngabeka ka kolot, karunya bisi pusingeun. Saya Ede pamit undur diri, salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.